Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Bidan Ida yang bertugas pada siang hari ini di PMB ini. Nah, ini benar ya dengan Ibu Nyonya M, umur 25 tahun, baru saja melahirkan 1 hari yang lalu. Nah, Ibu mengatakan belum pernah melakukan perawatan bayi karena ini merupakan anak pertama. Ini nanti saya akan menjelaskan kepada ibunya, untuk melakukan perawatan pada bayi yang baru lahir. Nah, ini nanti saya menjelaskan sekitaran 10 menit saja, tidak usah banyak-banyak, kita saling belajar. Nah, apakah ibu sudah siap? Oke, baik. Nah, perawatan bayi itu dilakukan dari diri kita sendiri. Yang paling utama, kita sebelum ataupun sesudah memegang bayi atau melakukan apapun itu harus melalui cuci tangan. Nah, cuci tangan itu untuk menjaga karena kulit adiknya itu masih sensitif. Tidak boleh sembarangan untuk memegang kulit adiknya. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan, yang akan saya jelaskan kepada Ibu M, untuk pemberian ASI itu dilakukan selama 6 bulan sejak lahir. Itu ASI terus tanpa ada tambahan apapun, kecuali obat-obatan itu masih boleh untuk adiknya. Nah, paling sedikit itu dilakukan selama 8 kali dalam sehari, anjurannya seperti itu. Dikit ibaratnya sering disusui karena supaya terhindar dari kuning adiknya, gitu ya. Ini yang pertama. Susu itu kan juga mengandung banyak hal, ASI itu tidak bisa digantikan dengan apapun karena itu untuk kedepannya untuk menjaga imunitas adiknya, untuk baik imunitas adiknya. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kebersihan dan kehangatan bayi. Kontak antar kulit ibu dan bayi, pastikan bayi itu diletakkan di tempat yang hangat atau kering. Kalau misal memakaikan baju yang lembut, hangat, kering, bersih sarung tangan, itu pakai kupluk, itu bagus. Terus mengganti popok dan selimut sesuai keperluan, maksudnya sesuai keperluan itu dilakukan ketika basah atau ketika pipis, itu segera diganti, jadi tidak lama baru diganti, itu tidak. Nah, raba telapak kaki bayi bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit atau ditambah selimut, misal dipegang supaya tenang, itu bisa. Dan tetap jaga kehangatan ruangan, suhu ruangan. Nah, untuk selanjutnya saya menjelaskan tentang posisi tidur bayi. Menganjurkan tetap tidur bersama orang tuanya karena untuk menambah kontak skin to skin adiknya antara ibunya, kasih sayang antara ibunya. Nah, posisi tidur bayi itu dianjurkan terlentang atau miring, tidak dianjurkan tidur tengkurap tanpa pengawasan terus-menerus. Nah, untuk selanjutnya, untuk perawatan tali pusat, mencuci tangan sesudah ataupun sebelum tadi ya, yang di awal tadi bisa dilakukan. Nah, untuk perawatan tali pusat, jangan membungkus, potong tali pusat ataupun mengoleskan cairan apapun. Pokoknya biarkan seperti itu saja, tidak usah dicampur dengan apapun. Lihat popok itu lipat popok itu di bawah tali pusat, jangan di atas, jangan menutupi ininya, biar supaya nanti cepat kering. Nah, jika betul atau tali pusat kotor, nanti anjurkan membersihkan dengan air saja dan sabun, segera keringkan biar nanti tidak ada berbau ataupun infeksi sampai-sampainya. Nah, untuk tanda-tanda infeksi itu nanti yang paling mudah dilihat itu samping-samping yang untuk tali pusat itu biasanya kemerahan, baunya nggak sedap, itu biasanya kayak gitu. Itu harus sering-sering dibersihkan, kalau enggak terus dibawa ke pelayanan kesehatan.
seperti itu, jangan ditunda-tunda. Nah itu kalau misal mau ngurus dulu adiknya itu jangan cuma pakai tangan. Sering kok ibu-ibu, bu bayi saya panas badannya, tapi cuma pakai tangan. Harusnya itu pakai termometer untuk supaya jelas suhu badannya itu berapa. Adiknya itu kalau misal normal itu dikatakan normal itu suhu badannya berapa, kita tanyakan ke tenaga kesehatan supaya kita tidak berargumen macam-macam, panik dan lain-lain. Nah, tanda bahaya yang harus diwaspadai untuk bayi baru lahir: tidak mau minum atau memuntahkan semuanya, kejang, bergerak hanya jika dirangsang, nafasnya cepat lebih dari 60 kali per menit, nafasnya lambat kurang dari 30 kali per menit, tarikan dinding dada, jadi nafasnya sulit gitu. Terus merintih, terus teraba demam, suhunya di atas 38, di atas 37,5 gitu-gitu. Nah, terus teraba dingin itu suhunya di bawah 36. Terus banyak nanah entah di pojokan mata atau pusarnya kemerahan seperti yang tadi dibilang di dinding pusarnya itu kemerahan, terus diare adiknya, terus tampak kuning bagian telapak maupun kaki kayak gitu. Nah, untuk kalau misal terjadi salah satu itu bisa ke tenaga kesehatan, jangan mencari tahu sendiri biar nggak panik seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Nah, tadi kalau misal dikatakan ada infeksi pada pusarnya itu kan dilihatnya dari apa? Dilihatnya itu ada kemerahan gitu ya biasanya ya. Jadi udah paham ya ibunya ya. Oke, kalau gitu terima kasih, sampai sini dulu penjelasannya. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan bisa kontak langsung atau konsul kemari gitu ya.